Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya Kak dari kita ya. Biar akrab juga ngobrolnya. Jadi namaku Rahma dan namaku Ajeng. Sebelumnya nih ngomong-ngomong, aku udah stalking juga soal Koldia. Terus sampai stalking ke personilnya tuh siapa aja gitu kan. Yeah. Dan yang paling bikin aku amazed itu namanya, ya ampun, pada unik-unik ya. Nama personilnya. Aku insecure gitu, nama aku biasa aja, Ajeng pasaran gitu. Kita tuh sebenarnya keturunan raja. Iya. Kalau di daerah di bahasa Sakerta gitu loh. Dan mungkin di sini rekan Buana juga pengen kenalan langsung nih sama kakak-kakak sekalian. Jadi bisa langsung kakak perkenalkan ya. Dan mungkin posisi di bandnya ini sebagai apa? Ya gitu. Tama lah. Saya Tama, gitar. Saya sama dia di gitar. Gak ada yang nyanyi nih. Saya Tinggal Liat. Bima. Ya Bima di bass. Saya Dery di keyboard. Nah jadi katanya band Koldiak ini berasal dari Malang ya Kak? Iya. Ya. Ceritain nggak sih Kak, awalnya gimana sih sampai akhirnya terbentuk band Koldiak ini? Awalnya dulu sih kita punya band namanya Pirates gitu, personilnya ya udah gonta-ganti gitu segala macam. Tinggal kita berempat ini di band berlima. Iya berlima. Bisa berlima. Tanpa Dery. Tanpa Dery. Oh iya Dery sih. masuk. Iya. Baru kalau dia Awalnya berlima ya? Berlima. Terus tapi founder bandnya itu udah nggak ada di Pirates itu waktu itu. Terus akhirnya kita memutuskan untuk bikin band baru lagi di Koldiak ini. Terus kenapa sih akhirnya memilih nama Koldiak? Ya apakah emang Ada maksud tertentu? makna tersendiri gitu di balik nama Koldiak ini? Maknanya Koldiak ya kita sendiri sih. Koldiak kita pengennya memberikan arti ke nama Koldiak itu, karena Koldiak tak ada sih nama Koldiak itu, karena kita cari nama yang belum ada. Unik ya emang namanya Koldiak ini ya. Dan ya sih aku pernah baca nih Kak, waktu di awal-awal karir kakak itu pernah ngerasa stuck kan ya. Nah stuck itu dalam Kak atau karya Lupa ya kapan yang berstatement itu. Kalau stuck mungkin sih lebih kayak stuck gimana ya, kita tuh bisa keluar dari Malang gitu, tempatnya nggak cuma di dalam kota sendiri, untuk memperlebar pendengar Koldiak itu kayak gimana itu sih. Tapi akhirnya ya bisa. Akhirnya bisa ya. Sampai akhirnya tuh bisa ketemu sama Juni Record ya. Gimana sih? Ya gimana ceritanya sampai akhirnya ketemu sama Juni Record ini? Kan awalnya indie ya. sampai akhirnya memutuskan oke deh kakak gabung di salah satu label gitu. Ada gak sih kayak cerita dari awal gitu? Gimana ketemu sama Juni Record ini? Mungkin awalnya itu dari AMI Awards ya. AMI Awards itu iya, AMI Awards 2018. Mungkin di situ akhirnya banyak label-label yang tertarik dengan Koldiak. Akhirnya beberapa label gue Koldiak, salah satu Juni Record. Dan kebetulan kita jodohnya sama Juni Record. Cocok lah. Iya, tadi mungkin ada band atau ada penyanyi yang menginspirasi gitu. Menginspirasi. Banyak sih kalau di Indonesia, mungkin kayak 19, Pla, terus Potret. Kalau di luar ya banyak banget kayak Radiohead. Siapa lagi? Persu yang masih Taylor Swift.
Banyak sih, banyak banget. Banyak banget ya. Dan katanya nih Kak, walau sekarang udah ngelebarin sayap ke Jakarta, tapi katanya Kodiak masih mau disebut sebagai band asal Malang gitu ya. Masih mau disebut Malang. Kenapa tuh Iya. Kak alasannya? Ya karena kita pengen semangat yang menggebu-gebu ya, tapi kita orang daerah gitu. Kita pengen kayak teman-teman di Malang yang lain juga merasa bangga dengan daerah. Mereka tuh dari mana sih segala macam, bikin bangga kotanya, kayak gitu. Oh iya Kak, kalau dia kan udah ngeluarin mini album. Judulnya No Make Up kan, dan di album itu sendiri ada 7 lagu ya Kak kalau nggak salah. Iya, ada lagu Ya. Kani, yang Break Free. Nah, dan aku suka yang The Novel. Ini ada cerita tersendiri nggak sih di balik pembentukan album ini sendiri? Kalau cerita tersendiri kalau EP No Makeup tuh ya itu pertama kalinya kita kerja bareng musisi-musisi yang selama ini kita lihat di TV gitu. Ya kan, akhirnya kita bisa kerja bareng sama kamu, akhirnya bisa temenan, jadi kayak pengalaman yang nggak terbayangkan lah sebelumnya. Kita juga belajar banyak kan sama mereka. Tapi sebelum ngeluarin mini album yang judulnya No Makeup ini, sebelumnya pernah nggak sih ngeluarin album-album karya-karya lainnya? Sebelum akhirnya mengeluarkan mini album ini? Kita udah 2 album sih sebenarnya, 2 album sebelum mereka. Itu ada album Heartbreaker, ada album O, setelah itu album No Makeup. Oh ya, Heartbreaker itu yang tahun 2016 dan O itu tahun 2018 kan ya? Iya. Terus apa sih, kalau dia kan menggunakan banyak unsur synth-pop ya? Bener nggak sih aku Iya. spellingnya? Iya, benar. Synth-pop. Nah uniknya nih di mini album No Makeup ini banyak unsur musik dari berbagai genre. Ya, banyak genre-nya banyak ya. Apa nggak menghilangkan karakter musik dari Kodiak itu sendiri Kak? Kalau menurut kita dan testimoni teman-teman gitu istilahnya. Kalau dia kan emang basicnya dari awal kita ngomongin genre-nya kalau dia tuh musik pop gitu. Jadi pop tuh bebas mau kemana aja sih sebenarnya. Itu sih kita pengennya, kenapa pop ya? Kita pengen kemana aja sebenarnya bebas gitu. Kita nggak terikat sama satu unsur musik. Tapi kita cukup percaya diri, cukup percaya diri kalau misalkan Kodiak tuh mau bawain genre apapun, selagi Kodiak yang bawain akan tetap berasa Kodiak. Nah iya sih. Masih kerasa ya. Tapi mungkin tetap unsur synth-pop ini sendiri bakalan dijadiin karakteristik dari Kodiak itu sendiri ya Kak? Akan jadi karena memang kita band yang punya synthesizer player gitu. Oh iya. Kita punya ada pemain synthesizer, jadi ya pasti itu akan ada terus. Tapi kenapa sih Kak lagu-lagunya tuh ditulis dalam bahasa Inggris gitu? Sebenarnya sama aja sih jawabannya sama musisi-musisi lain, kenapa musisi bahasa Inggris, karena kita pengen didengerin sama orang yang lebih banyak lagi, lebih luas gitu di luar Indonesia. Harapnya kita punya pendengar di luar dan punya kesempatan untuk bisa main di luar. Tapi ada salah satu lagu yang terakhir itu Sampaikan ya judulnya? Iya. Itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Satu-satunya. Salah satunya itu kenapa tuh akhirnya memutuskan oke deh pilih yang beda gitu, pakai bahasa Indonesia? Nah itu tadi kaitannya sama kenapa kita genrenya pop dan kita pengen mau bebas. Jadi kita tuh pengen ngelakuin apa hal yang belum kita coba, tapi nggak jadi bumerang buat band kita gitu loh. Istilahnya buat Kodiak yang kalau misalkan kita band metal gitu, terus tiba-tiba nge-pop, ntar dicengin atau gimana, istilahnya kan gitu kan ya. Kalau pop akhirnya ya lumrah ketika akhirnya Kodiak berbahasa Indonesia gitu. Wah dari tahun album kedua juga udah banyak orang nanya kapan nih Kodiak bikin lagu bahasa Indonesia, kapan gitu. Kita keluar dari zona nyaman biasanya loh. Iya. Ini kan dikeluarkan pada saat pandemi ya Kak, COVID. Apakah untuk mendukung campaign COVID atau emang ada makna lain di
balik lagu Sampaikan ini? Kalau makna lain ya ada ya. Cuman kita emang proses pembuatannya di era COVID awal-awal gitu. Jadi kita memang banyak waktu di studio. Kalau untuk pesan ya benar-benar se-straight itu sih ya, sampaikan. Kita pengen men-trigger orang-orang tuh untuk menyampaikan apa yang selama ini dipendam, untuk lebih berani lagi menyampaikan. Banget ya. Dan lagunya juga keluarnya pas lagi di tengah pandemi gini ya. Ya Ada kesulitan berat ya. tersendiri nggak sih Kak dalam pembuatan video klipnya? Karena ini aku lihat video klipnya dia cukup sederhana tapi syarat akan makna gitu. Tapi aku nggak ngerti maknanya gimana ya gitu. Apa yang nggak sampai? Kalau untuk proses pembuatan video klipnya sebenarnya nggak ada kendala yang gimana-gimana sih ya. Ada, itu pun karena memang lumrah karena cuaca gitu. Karena kan kita syutingnya di alam kan, di Gunung Bromo. Jadi kita memang udah persiapan lah kalau memang cuaca tuh gak bisa ditebak gitu. Cuma kita lebih fun aja sih karena kayak udah lama nggak keluar rumah paling kayak ke supermarket gitu kan ya tiap hari. Akhirnya kita bisa keluar lihat pemandangan yang gitu. Rasanya ya kayak refreshing gitu. Liburan sih, setengah Setengah liburan. liburan. Kalau permasalahannya jadi kayak lucu-lucu aja, hujan gitu kita malah kayak anak kecil hujan-hujanan kan. Tapi walaupun cukup berat ya tahun ini, kalau lihat keren juga ya dia sampai streamingnya di Spotify itu sampai 7,2 juta ya. 7,2 juta. Itu kan Ya untuk tahun ini. Banyak banget, itu keren banget sih. Tapi emang lagunya tuh aku suka banget sih sama lagu yang Sampaikan itu ya. Oh iya, by the way Kak, waktu Koldiak yang No Make Up ini kan kolaborasi dengan banyak pihak nih. Ada nggak sih Kak band-band lain yang pengen banget gitu untuk diajak kolaborasi? Ada sih senior ya, Dewa 19. Kita pengen banget. Oh iya, Dewa Ya. Aku juga tadi terinspirasi. Bukan kayak sekedar kolaborasi, kita tuh pengen belajar gimana sih produksi musik gitu sama orang-orang yang selama ini kita lihat sebagai sosok. Ngomong soal bikin album No Make Up, pertama sih kita mau ngucapin selamat ya Kak. Lihat udah main single baru, terus yang judulnya Sampaikan juga. Nah, single pertama ini keluar kan masa pandemi. Apakah emang udah rencana dari lama gitu atau emang tiba-tiba kepikiran untuk rilis lagu ini? Kalau kepikiran rilis lagu ini yang Sampaikan ini memang baru sekitar bulan April ya kita kepikiran untuk bikin. Cuman kalau untuk rilis ya memang kita udah plotting kayak tahun ini kita ada mau rilis berapa EP, berapa single gitu kita udah ada plan. Cuman waktu itu untuk yang single akhir tahun ini kita dulu belum kepikiran lagu apa. Di April itu baru kepikiran. Bikin dah coba Indonesia gitu. Tapi untuk lagu yang Sampaikan ini digarap sendiri ya? Ya, dikerjain sendiri. Keren banget ya. Bisa ceritain nggak sih Kak makna dari lagunya ini dan juga kenapa nih dipengaruhi sama musik-musik tahun 90-an? Kalau makna lagunya kan tadi udah diceritain ya. Mungkin apa alasan dipengaruhi sama musik-musik tahun 90-an? Karena ya kita kayak tadi kan kita sempat mention kalau kita tuh lumayan ngelihat banget kayak Dewa 19, Potret, Iya. dan band-band legend itu orang-orang hebat tuh gede di tahun 90-an. Jadi banyak lah musik-musik tahun 90-an tuh yang menemani hari-hari kita gitu, ngisi playlist kita segala macam. Jadi ya mau nggak, akhirnya mungkin secara bawah sadar ya kita bikin musik terpengaruh banget sama musik di era-era tahun 90-an. Tapi dari lagu Sampaikan ini tuh ada harapan gak sih Kak untuk pendengar-pendengarnya? Apa ada harapan yang Ingin disampaikan. Harapannya ya semoga pesannya nyampe. Kalau pesannya nyampe mungkin teman-teman akan lebih berani gitu untuk nyampein yang selama ini dipendam gitu, entah itu rasa suka sama orang atau unek-unek ke orang, jadi nggak jadi racun untuk diri sendiri gitu. Perjuangan kita gitu. ya di video Sampaikan ini juga banyak elemen-elemen Indonesia yang dibawakan ya, kayak
olahraga sendiri di Gunung Gunung Bromo. Bromo. Iya. Ada simbol-simbolnya itu yang kayak kaca-kaca itu, Iya. terus juga yang patung-patung itu maksudnya apa sih Kak? Yang apa? Kaca-kaca Simbol yang ada di latar belakangnya juga kan Gunung latar Bromo. belakang. Ya kalau misalkan kayak telepon itu kan ya ini kan sampaikan tentang komunikasi gitu. Jadi telepon tuh ya menggambarkan tentang komunikasi sendiri. Kalau untuk kayak manekin yang banyak itu tuh lebih kayak apa ya? pesan yang tidak bisa disampaikan. Ya pesan yang tidak bisa disampaikan. Kalau yang itu pesan yang selama ini kita pendam kayak gitu. Banyak arti-arti tersembunyi ya dari Iya. video klipnya. Jadi nih, kalau nggak salah, Februari kemarin kan mau ada intro ya Kak? Ini apakah udah terrealisasi dan apakah ada kepikiran untuk konser online? Karena kita tahu kan pandemi sekarang nggak menentu ya Kak, apakah berakhirnya tahun depan atau kapan? Apakah ada rencana Untuk apa rencana apa? konser online mengadakan konser? Konser online kita ada bikin di tanggal berapa kemarin nih, 1 minggu setelah disampaikan sekitar tanggal 20-an sekitar tanggal 20-an November kemarin kita ada konser. Berarti kalau untuk konser yang untuk tour yang Februari itu terrealisasikan berarti apa masih ditunda dulu? Oh, yang turnya no makeup ya pasti Ya. masih ditunda. Kita Masih. masih tunda dulu waktu. Untuk dari lagu sampaikan ini apa ada pengalaman sendiri gitu? Kan tadi ditulis sendiri kan? Apa emang pernah Digarap ngalamin? sendiri. Kalau pesan Memang pengalaman pribadi aja gitu. pengalaman pribadi ya pasti lah ya, kayak misalkan kayak ke orang tua gitu, selama ini kan jarang ngomong sayang gitu kan, malu, gengsi lah segala macam. Akhirnya ya kita sampaikan lewat lagu istilahnya. Karena mungkin Kak dari fans Kakak sendiri itu kan kayak ngerasa wah excited banget nih akhirnya Koldiak mengeluarkan lagu dengan berbahasa Indonesia. Jadi makanya tuh pasti banyak lah yang wondering kenapa ya alasannya sekarang mau pakai bahasa Indonesia atau segala macam gitu. Terus ada nggak sih Kak pesan nih buat rekan Buana biar semangat gitu? Biar semangat, biar tambah semangat aja rekan Buana. Di masa pandemi ini Benar. Saya banyak banget nih fans Kakak dari rekan Buana juga. Ya sabar aja, mau gimana lagi. Kalau di masa pandemi gini ya yang penting tetap jaga kesehatan, tetap berusaha produktif mungkin, tapi jangan terlalu memaksakan diri kalau memang kita karena terhalang situasi ya. Coba energinya kita keluarkan di hal lain. Memang energi yang dari diri kita tuh emang harus dikeluarin kan. Kita punya energi yang menggebu-gebu tuh, kita cari mediumnya apa gitu. Misalkan kalau selama ini energinya keluarnya harus keluar rumah gitu, baru keluar inspirasinya segala macam. Mungkin cari trigger kalau di rumah gimana ya, kalau misalkan nggak harus keluar kota gimana ya, apa ada tempat yang bagus di dalam kota yang nggak rame tapi bisa mendapatkan inspirasi, atau bisa bantu ngerjain tugas tapi nggak di rumah gimana gitu, kita kan bisa dicari. Jadi kita cari medium lain lah untuk mengeluarkan energi kalau memang pentok. Ya itu tadi tips produktif ya Kak selama pandemi dari Koldiak. Itu buat rekan Buana bisa banget nih dicontoh ya. Contoh ya. Oh ini dan dari rekan Buana Banyak yang pengen nanya. boleh nggak Kak kita buka sesi tanya jawab? Boleh nggak ya Kak? Ya coba langsung Coba. tanya nih. Ya untuk rekan Buana bisa kalau Langsung. misalnya ada pertanyaan langsung di kolom Di chat ya kan. Nanti kita bacain. Tuh, nih ada dari Stevia. Stevia. Dari masing-masing personil Koldiak, lagu dari album yang mana sih yang paling difavoritin Kak? Wah, masing-masing berarti ya. susah ya. Iya. Mungkin Dari masing-masing. pertama-tama lagu favorit per album. No makeup.
album O. Yang saya Gimana? Loving You is like 1982. Nanti itu 1982 lupa di lagu sendiri. Lagu sendiri. Bisa kebiasaan lagunya Iya, jadi kebanyakan lagunya jadi bingung ya kak. Breaker. No One kali. Jawabannya lima favorit album. Album No Makeup, apa juga Together. Terus apa mundur kan ini? Ya mundur. Kalau O tuh ini Ibu. Nanti itu Terus Heartbreaker apa ya? Lupa. apa sih? Please. Bukan Romance. Upside Down. Bukan Door. agak bingung ya. Enggak, itu dia mah. Romance. Romance ya. Romance. Ya udah Romance aja. Dari alam diri. Kalau aku di album No Makeup favoritnya adalah Break Free. Break Free. Di album O favoritnya adalah Belong. Terus habis itu album Heartbreaker favoritnya adalah I Hate You. I hate you. Kalau aku sih album No Dari Makeup. kata Bada nih ya kak, ayo. Album No Makeup. Tiffany. Album O itu sama Dery Belong. Karena itu pertama kali nulis lirik yang deep banget. Nah, dia kan yang nyanyi ya. Semuanya sama kan. Terus kalau album Heartbreaker itu Heartbreaker apa ya? Heartbreaker nih udah bingung. Heartbreaker. Heartbreaker. Ya. Jadi itu Album jawabannya. Heartbreaker, track favoritnya Heartbreaker. Apa itu dia? Ada lagi pertanyaan dari Adam Rizky. Kak, kenapa bikin lagu Tiffany? Apa Tiffany sosok fiktif atau gimana kak? Kebetulan nih, ini jadi lagu favoritnya vokalisnya juga kan tadi. Ayo. Tiffany Apa itu sama masa lalu apa gimana? bukan. Itu tuh Tiffany itu sebenarnya lagu buat cewek-cewek kan. Karena kan kita punya ada beberapa temen lah. Kita kan pasti punya temen cewek kan ya, dan Iya. selama kita berteman dengan teman-teman wanita kita tuh emang kebetulan mungkin ya teman-teman cewek kita tuh orang-orangnya lumayan overthinker banget gitu. Apa-apa dipikirin yang terlalu Khas jauh. perempuan sih kak. Ya kayak terlalu apa ya, dibikin sesedih itu gitu kan sih. Nah akhirnya kita pengen bikin lagu yang gimana ya untuk menyemangati teman-teman tuh biar nggak overthinking gitu. Ada hal-hal lo yang sebenarnya bisa menghibur kita untuk menyampingkan sebentar gitu masalah salah satunya pakai mediumnya adalah kucing gitu. Nah di situ kan ada liriknya yang kita bahas kucing ya. Iya. Jadi si Tiffany ini dilihatin sama kucing. Bukan salah. Di situ di lagu itu Tiffany itu nama kucing. Oh iya. Kalau di video klipnya Tiffany kan orang, si orangnya itu. Ya. Kalau di dalam lagunya Tiffany itu nama kucing. Jadi hey look at Tiffany right there staring at you all night long, liatin lu tiap hari sedih gitu. Terus kayak si Tiffany itu mainin ekornya sendiri, padahal maksudnya si Tiffany itu mau menghibur kamu gitu loh. Dan Tiffany itu sebenarnya kita ambil dari namanya salah satu kucingnya Freddie Mercury. Freddie Mercury kan kucingnya banyak banget tuh. Iya. Ada satu Kenapa? Berarti seperhatian itu ya kak sama perempuan. Terus kenapa kucing? Karena saya punya pengalaman juga ketika bete gitu ya, bete mau tidur, sumpah gitu, scroll Instagram, tiba-tiba ada video kucing kan, video kucing, meme kucing atau video lucu-lucu gitu. Di situ tuh kita bisa ketawa. Bener banget gitu ya kucing. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Dwiki Ferdian. Kak, ini lagu Heartbreaker kan lagunya tentang cowok brengsek yang menyedihkan. Nah, apakah ini ada kisah pribadi?
kalau bisa sebenarnya jadi itu tuh kayak dulu kan kita masih apa ya, masih muda banget lah, masih emo gue yang masih Fase hal yang keren. ya waktu masih dipandang sebelah mata kita ada anak band gitu, dia sama perempuan yang memandang kita udah punya masa depan misalkan ya. Jadi kayak sebenarnya itu tuh kayak menulis lagunya bener emang pengalaman pribadi, tapi itu sudut pandangnya dibalik gitu. Kita tuh bukan cowok yang brengsek dalam pengalaman itu, cuman gimana ya kalau kita jadi cowok yang brengsek kayaknya enak deh gitu loh. Dikira Jadi kita kayak biar nggak sakit hati gitu. Iya. Kita pengen deh coba breaker kayak kamu gitu istilahnya. Pengen nggak apa-apa. Oke nih Kak, satu lagi nih. Kalau mini dari Angel, kalau mini album No Makeup ini kan banyak yang naruh ide. Apakah ada kepuasan tersendiri untuk saat album ini rilis? gimana nih pertanyaan? Ya mungkin ada kepuasan nggak nih saat No Makeup ini rilis gitu? Kepuasan ya puas banget lah ya, maksudnya dari semua ide tuh kayak di EP ini tuh bener-bener dipikirin, kayak bukan kayak kita bikin album yang kita tuh mikirnya biasanya kalau album ada lagu yang memang kita kayak ya udah mood aja gitu istilahnya atau apa. Ini tuh bener-bener per lagunya treatmentnya kayak kita bikin single. Jadi emang kayaknya itu ditujukan untuk jadi lagu andalan. Oh, emang jadi lagu andalan banget ya? Ya treatmentnya gitu. Kita proses bikinnya tuh kayak setiap satu lagu tuh panjang banget karena kita pengen outputnya bagus. Puas. Karena banyak effort yang dikeluarkan, jadi berharap puas banget sih. Iya, tapi puas banget kalau dengerinnya. Iya. Sebenarnya ini kan banyak yang Iya, banyak yang request tadi minta nyanyiin lagu sampaikan. Boleh kali ya Kak? Boleh? Boleh. Kita juga pengen lihat live-nya. Ini kayak eksklusif banget sih. Oh, ini khusus untuk rekan Buana ya. Iya, live rekan Buana. Kita nyanyikan sampaikan untuk kalian semua nonton. Jika dunia runtuh esok hari, tenggelamkan waktu yang tak berat, kau mungkin tak akan bisa lari lagi. Jika hari ini kau sadar dia takkan pernah bisa akhir, coba ungkapkan sama dan akui. Sampaikan keruhnya menyimpan rasa sejak lama. Baiknya kau kira tak juga sampaikan derasnya besar sebelumnya. Hanya kau putuskan disimpan dunia. Kau
Lanjut rasa yang tak terkendali, sisakan luka yang pasti, dan pastikan terobati. Hanya kau yang bisa ungkapkan akui. Sampaikan kerut menyimpan rasa sejak lama. Baiknya kau kira tak juga sampaikan rasa yang sebelumnya hanya kau putuskan disimpan dunia. Sampaikan menyimpan rasa, oh sampaikan derasnya. Sampaikan, oh sampaikan, oh sampaikan, Keren banget guys, keren banget lagunya. Dan kita juga ada banyak banget nih yang Banyak banget yang puji ampun. keren, kapan lagi sampai dia pastikan. Kalau cuma pengen disampaikan ke doi katanya. Aduh. Definisi teman perjalanan nih sambil liatin bias lampu dari balik kaca mobil. Bagiannya live, bener banget. Apalagi itu tadi pas waktu live Kak Sambada sempat bilang katanya jarang ya Iya, live jarang full team gitu. Kita kayak merasa beruntung banget nih rekan Buana. Kebetulan kita live terus full team kaliannya. Iya, terima kasih banget ya udah Makasih banyak Kak. live bareng kita. Semoga kita bisa live bareng lagi di lain kesempatan. Amin. Siap. Sehat juga ya. Sukses untuk album selanjutnya. Amin. Sukses juga buat kalian semua di sana yang nonton dari tadi. Terima kasih banyak. Cinta. Semoga sehat-sehat terus. Sehat tuh. Amin. Udah Kak, sampai Baik ketemu Kak. See you. lagi.